Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Diatul Azkia, Rahmani, dan Muhammad Ahda Baihaqi. Di sini kami akan membawakan satu buah materi yang berjudulkan Landasan Teoritis Ilmu Penerjemahan Al-Quran. Nah, baik, saya akan memulai dari latar belakang. Nah, penerjemahan Al-Quran ini dianggap sebagai solusi karena bahasa merupakan kebutuhan dasar yang sangat esensial bagi manusia agar masyarakat dunia dari berbagai lapisan daerah dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung di dalam Al-Quran melalui terjemahan tanpa mengesampingkan teks Arab itu sendiri. Nah, walaupun ada kalanya pemahaman itu masih bersifat sementara, karena semakin meningkat level seorang, maka akan berubah pemahaman orang tersebut terhadap pesan-pesan Al-Quran. Di mana Al-Quran ini digunakan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang di dalamnya itu berisi nilai-nilai hukum dan ilmu pengetahuan, membuat manusia berusaha untuk menangkap dan memahami kandungan Al-Quran. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengadakan penerjemahan Al-Quran sendiri, agar orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab, tidak memahami bahasa Arab itu bisa memahami isi kandungan Al-Quran melewati terjemahan Al-Quran. Baik, kita masuk pada pengertian terjemahan dan penerjemahan. Dalam bahasa Indonesia, istilah terjemah itu diambil dari bahasa Arab juga. Ya dari tarjamatun. Bahasa Arab sendiri juga mengambil istilah dari bahasa Armenia, turjuman. Kata terjemah dalam kamus bahasa Indonesia adalah alih bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan menerjemahkan itu adalah mengalihkan suatu bahasa ke bahasa sasaran. Misalnya nih, mau menerjemahkan bahasa Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, definisinya menurut Abdul Wakil Al-Dairobi, al-tarjamatu naqlul kalam min lughatin ila lughatin antori kitadrij minal kalimatil juz'iyah summal jumali summal ma'anil kulliyah. Yang artinya itu menerjemahkan adalah memindahkan ide atau pesan dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan cara bertahap, dimulai dari kata per kata, kalimat per kalimat, sampai akhirnya diperoleh makna yang utuh. Nah, menurut Roman Jackson, penerjemahan ini mempunyai 3 cabang. Yang pertama itu terjemahan intralingual, yaitu penerjemahan yang dilakukan dengan bahasa yang sama. Penerjemahan ini mengkomunikasikan kembali suatu makna dengan teks yang berbeda di bahasa yang sama. Yang kedua itu terjemah interlingual, yaitu penerjemahan dari suatu bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, yang ketiga merupakan penerjemahan dari bahasa yang ketiga itu intersemiotik, yaitu penerjemahan dari bahasa verbal ke non-verbal tertulis. Biasanya dapat ditemukan di subtitle film. Berdasarkan penjelasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa penerjemahan itu tidak hanya sekedar alih bahasa, tetapi dapat diterapkan terhadap bahasa yang sama. Bahkan pengalihan bahasa verbal menjadi tulisan. Penerjemahan merupakan hakikat yang terbagi menjadi 2, yakni proses dan hasil, analisis dan sintesis. Penerjemahan pada hakikatnya adalah pengalihan bahasa dari bahasa sumber, yaitu bahasa Arab, ke dalam bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Rahmani. Adapun pembahasan kedua, yang makna kesepadanan makna dalam penerjemahan Al-Quran. Kesepadanan makna atau yang dalam diskursus penerjemahan global
sering disebut sebagai ekuivalensi, merupakan prinsip paling sentral sekaligus paling problematik dalam ilmu penerjemahan. Secara konseptual, kesepadanan merujuk pada upaya penerjemah untuk memproduksi pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran sedekat dan sewajar mungkin. Dalam penerjemahan teks suci seperti Al-Quran itu, mencapai kesepadanan makna adalah sebuah proses kognitif dan linguistik yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh sifat bahasa Arab Al-Quran yang memiliki tingkat fasohah, yaitu kefasihan, dan balaghah yang melampaui teks berbahasa Arab biasa. Kesepadanan tidak sekadar mencari padanan kata di kamus, melainkan mentransfer ruh, nuansa, emosi, dan ketetapan hukum dari firman Tuhan ke dalam bahasa manusia yang terbatas ruang dan waktunya. Kemudian, dalam rangka teoretis, Eugenida membagi kesepadanan menjadi dua kutub, yaitu kesepadanan formal dan kesepadanan dinamis. Kesepadanan formal berfokus pada pesan itu sendiri, baik dalam bentuk maupun isinya, di mana penerjemah berusaha memproduksi struktur gramatikal dan leksikal secara ketat ke dalam bahasa. Dalam terjemahan Al-Quran, pendekatan ini sering memunculkan terjemahan yang kaku dan sulit dipahami oleh pembaca awam, meskipun secara linguistik sangat setia pada teks asli. Di sisi lain, kesepadanan dinamis berorientasi pada respon pembaca, di mana penerjemah mengupayakan agar efek yang ditimbulkan oleh teks terjemahan pada pembaca sama dengan efek yang dirasakan oleh pembaca. Pendekatan dinamis ini sangat krusial dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung idiom, metafora, dan ungkapan khas budaya Arab abad ke-7 agar relevan dan dapat dicerna oleh masyarakat Indonesia modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, batas terjemah dan tafsir dalam penerjemahan Al-Quran. Dalam terjemahan Al-Quran, terdiri beberapa batasan, yaitu untuk memahami batasan ini lebih jauh di kursus ulama membagi terjemahan ke dalam dua kategori pokok, yaitu terjemahan harfiah dan terjemahan tafsiriyah. Terjemahan harfiah adalah pengalihan yang sangat terikat pada struktur urutan kata dan sintaksis bahasa sumber. Model ini ibarat mengganti baju kata per kata tanpa memperdulikan peluasan susunan kalimat dan di bahasa sasaran. Banyak ulama termasuk Manna Khalil Al-Qattani dan Fatwa Intisusi Al-Azhar secara tegas melarang atau mengharamkan terjemah harfiah murni atau harfiah bil terhadap Al-Quran. Alasannya karena memaksakan struktur gramatika Arab ke dalam bahasa lain, dan bahasa lain akan merusak makna, menghancurkan kemukjizatan atau ijaz. Dan berpotensi menimbulkan pemahaman yang sesat dan menyesatkan di kalangan ulama. Sebagai jalan tengahnya, ada yang disepakati muncullah terjemahan tafsiriyah atau terjemahan maknawiyah. Tafsiriyah ini tidak terkait pada urutan leksikal asli, melainkan berfokus pada menangkap maksud global dari sebuah ayat lalu menuangkannya ke dalam bahasa sasaran dengan susunan kalimat yang baik dan benar.
Meskipun mengandung kata tafsiriyah, model ini bukanlah tafsir. Batasannya adalah bahwa terjemah tafsiriyah hanya memberikan makna global untuk memahami pembaca secara umum tanpa menyertakan. Tafsir melibatkan perangkat epistemologis yang masif. Seorang mufasir atau ahli tafsir tidak hanya mengandalkan kamus bahasa, tetapi harus menguasai ilmu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat, habis itu tasikh manasukh atau ayat yang menghapus dan dihapus hukumnya, Makki Madani atau kronologi turunnya surah, hingga qiraat atau ragam bacaan. Sebuah karya terjemahan sama sekali tidak memuat instrumen ini. Oleh karena itu, membaca Al-Quran hanya dari terjemahannya tanpa merujuk pada tafsir ibarat melibat peta sebuah kota tanpa pernah masuk ke jalan-jalannya. Maksudnya adalah membaca tahu bentuk luarnya, namun tidak mengetahui detail dinamika aturan lalu lintas dan kehidupan di dalamnya. Batas selanjutnya adalah pada aspek otoritas atau terjemahan. Pada hakikatnya adalah pemahaman subjektif penerjemah terhadap teks yang kemudian dibakukan ke dalam bahasa sasaran. Namun dalam tradisi tafsir, subjektivitas ini diuji secara dialektis melalui metodologi yang diakui atau manhaj mufassirin, seperti tafsir bil mansur berdasarkan riwayat, atau tafsir bil ra'i atau berdasarkan rasio atau ijtihad yang terukur. Tafsir menyediakan ruang untuk memaparkan ragam pendapat ulama, sementara terjemahan memaksakan penyederhanaan menjadi satu makna tinggal demi efisien halaman keterbatasan dan keterbacaan. Baik, sini akan disampaikan kesimpulannya. Landasan teoritis ilmu penerjemahan Al-Quran bertumpu kepada kesadaran bahwa Al-Quran bukan sekedar teks bahasa, melainkan wahyu ilahi yang memiliki dimensi linguistik, teknologis, dan konseptual. Karena itu penerjemahan Al-Quran tidak dipahami sebagai pengalihan makna secara harfiah, tetapi sebagai upaya penafsiran atau terjemah tafsiriyah yang mendekatkan pesan ilahi kepada pembaca lintas bahasa. Secara teoritis, ilmu ini berakar pada disiplin ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, seperti asbab al-nuzul, nasikh mansukh, itu qiraat, serta kaidah modern yang menekankan kesepadanan makna atau equivalence, konteks dan fungsi, habis itu komunikatif teks. Selain itu, landasan teoritis penerjemahan Al-Quran juga menuntut integritas antara pendekatan linguistik dan hermeneutik. Seorang penerjemahan harus memahami relasi antara teks
Habis itu konteks historis dan konteks pembaca kekinian agar terhindar dari reduksi makna maupun bias ideologis.